Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Terdapat dua unsur dalam hukum pidana, yaitu satu regulasi atau unsur positif, dua reaksi atau reaksi masyarakat atau unsur sosial. Oleh karena itu, apabila salah satu unsur yang terpenuhi maka dinamakan pelanggaran, dan apabila semua unsur terpenuhi maka dinamakan kejahatan. Adapun tujuan hukum pidana menurut Red Proof: 1. Keadilan, 2. Kepastian, dan 3. Kemanfaatan. Adapun tujuan lainnya ialah untuk mencari kebenaran material atau kebenaran sesuai atau sesungguhnya. Adapun perbedaan hukum privat atau perdata dan hukum publik atau pidana, yaitu hukum privat perdata ialah hukum yang mengutamakan kepentingan perseorangan atau orang yang satu dengan orang yang lain. Dua, yang mengajukan gugatan adalah orang yang merasa dirugikan, dan ketiga yaitu penetapan. Adapun hukum publik atau pidana, yaitu satu hukum yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat dengan orang lain, perseorangan atau masyarakat umum. Kedua, yang mengajukan tuntutan, yaitu salah satu negara melalui jaksa penuntut umum, dan yang ketiga itu putusan. Adapun pembagian hukum pidana, yaitu ada dua, yaitu pidana umum adalah jenis pidana yang termasuk ke dalam kodifikasi. B. Pidana khusus adalah tindak pidana yang pada dasarnya punya regulasi tertentu. Adapun delik berasal dari deliktum, yang berarti perbuatan atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Delik dan tindak pidana memiliki arti yang sama, yaitu adapun unsur delik, yaitu perbuatan dan ada sifat melawan hukum, ada kesalahan. Ada kesalahan terbagi menjadi dua, yaitu sengaja dan lalai. Sengaja adalah adanya unsur kesengajaan atau mengandung niat. Adapun lalai adalah tidak mengandung niat. Empat, dapat dipertanggungjawabkan atau mensrea. Oleh karena itu, jika orang gila yang melakukan perbuatan pidana atau bertentangan dengan hukum jelas melakukan kesalahan, namun orang gila tersebut tidak dapat dikatakan melakukan delik atau tindak pidana karena ia bukan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun macam-macam delik, yaitu saat delik formil. Delik formil adalah delik yang dikatakan selesai kalau sudah terjadi satu atau dua kegiatan. Yang kedua, delik material. Delik material adalah delik yang dikatakan selesai adanya akibat. Adapun delik sengaja. Delik sengaja adalah delik yang dilakukan dengan sengaja yang mengandung niat. Adapun delik tidak sengaja adalah delik yang melakukan dengan tidak sengaja dan tidak mengandung niat. Adapun delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya bisa dituntut apabila ada aduan dari korban. Adapun delik biasa. Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Adapun delik umum adalah delik yang bisa dilakukan oleh semua orang. Adapun delik khusus. Delik khusus adalah delik yang dapat dilakukan oleh orang tertentu atau keahlian tertentu. Kesengajaan atau dolus atau offset merupakan bagian dari kesalahan atau skoll. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian atau culpa. Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan kelalaian. Adapun tiga bentuk dolus menurut Van Hamel. 1. Sengaja sebagai maksud. Dalam hal ini ada motif yang melatar belakangi dan ada modus atau perbuatan. 2. Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian. Dalam hal ini pelaku menyadari secara sadar dan bisa memastikan dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat. Baik, saya akan mengambil satu contoh mengenai kasus pembunuhan. Misal si A ingin membunuh si B, namun si C datang menghalangi. Sehingga jika si A tetap membunuh atau menembak di B, pasti si C akan tertembak. Oleh karena itu, si B merupakan kesengajaan dengan kesadaran dan si C merupakan kesengajaan dengan kepastian. Adapun ketiga, kesengajaan dengan kesadaran tentang kemungkinan. Dalam hal ini, pelaku bisa memberikan atau menduga-duga selain apa yang dimaksudkan mungkin menimbulkan hal lain. Contohnya, si A ingin membunuh si B dengan menaruh racun di makanan, tetapi makanan tersebut akan ia kirimkan ke dalam kelas. Yang ada di dalam pikiran si A, kemungkinan semua orang memakan makanan tersebut akan meninggal.
Oleh karena itu, si B merupakan kesengajaan dengan kesadaran, sedangkan orang yang meninggal dalam ruangan merupakan kesengajaan tentang kemungkinan.